Sebanyak 5 perwira Polri yang sempat terseret kasus kematian Brigadir Nofriansyah Joshua Huta Barat alias Brigadir J dengan terpidana ex-Kadif Propam Polri Ferdy Sambo secara mengejutkan publik dinyatakan kembali bertugas dan memiliki jabatan baru. Informasi tersebut tertuang dalam surat telegram Kapolri nomor ST-750-12-Cap-2023 tertanggal 7 Desember 2023. Menanggapi reaksi keras publik, Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas, Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menyebutkan, penugasan perwira Polri yang sempat terseret kasus Ferdy Sambo itu sudah sesuai prosedur hukum. Siapa saja mereka dan apa jabatan baru sang perwira yang membantu skenario palsu Ferdy Sambo tersebut? Kombes Budi Herdi Susianto merupakan lulusan Akademi Polisi Akpol tahun 1996. Karir Kombes Pol Budi Herdi Susianto di dunia kepolisian dimulai pada tahun 1997 ketika menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Ainaro di Timor Timur pada tahun 1997. Ia terakhir kali diketahui menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan sejak 17 Desember 2021. Ia juga pernah menjabat sebagai Kapolres Metro Jakarta Utara pada 2019 silam. Wamen 49 tahun ini juga cukup populer di Jatim. Ia pernah menjadi Kapolres di beberapa wilayah di sana, seperti di Kediri pada tahun 2013 dan Mojokerto setahun berselang. Bahkan dirinya juga sempat menjadi salah satu penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada tahun 2005. Budi dicopot sebagai Kapolres Metro Jakarta Selatan 2 hari setelah penonaktifan Ferdy Sambo yakni pada Kamis 21 Juli 2022. Ia dinilai menghalangi upaya penyelidikan kematian Brigadir J. Budi kemudian ditempatkan sebagai Pamen Yanma Polri. Saat ini Budi memiliki jabatan baru yaitu Kepala Bagian Pelayanan Hak atau Kabagian Hak Biro Perawatan Personel Rawat Pres SSDM Polri. Lulusan PT IKA 2005 ini mengawali karirnya di Polda Jawa Barat. Setelah itu dia dimutasi sebagai Kasat Lantas Polrestabes Manado, Wakapolres Minahasa, dan Kapolresta Magelang. Kombes Murbani juga pernah menjabat sebagai Kapolresta Bandar Lampung, yaitu pada kurun 2016 hingga 2018. Di Bandar Lampung, dia menerima sejumlah penghargaan atas prestasinya mengatasi kejahatan jalanan seperti jambret dan begal. Kombes Murbani Budi Pitono mendapatkan sanksi demosi 1 tahun dari Komisi Kode Etik Polri atau KKEP. Murbani dianggap tidak profesional dalam menangani kasus Brigadir J. Sebelum dicopot, Murbani menjabat sebagai Kabag Renmim di Propam. Murbani lantas dimutasi ke bagian Yanma Polri pada 23 Agustus 2022. Saat ini ia diangkat kembali ke tubuh Polri dengan menduduki posisi sebagai Irbid Jemen SDM 2 Itwil 3 Itwasum Polri. Kombes Pol Susanto Haris merupakan lulusan Akabri tahun 1993. Setahun berikutnya Susanto memulai karirnya di kepolisian dengan menjabat sebagai Samapta Polresta Jambi sebelum kemudian menjabat sebagai Kapolsekta Kota Baru Polresta Jambi. Susanto juga pernah menjabat sebagai Kapolres Sumeneb pada tahun 2011 dan Kapolres Lumajang. Kemudian sama periode 2016-2018, Kombes Polri Susanto menjabat sebagai Kapolresta Pekanbaru. Di bawah kepemimpinannya, Polresta Pekanbaru banyak menorehkan berbagai prestasi hingga tingkat nasional. Pada Desember 2017, dari hasil penilaian seluruh jajaran Polres atau Polresta atau Poltabes se-Indonesia terkait program Polisi Masyarakat atau Polmas, Polresta Pekanbaru mendapatkan penghargaan dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Susanto terakhir kali memegang amanat sebagai Kabagum Biro Propos di Propam Polri. Tapi ia dicopot dari jabatannya sehubungan dengan kasus kematian Brigadir J. Dalam kasus ini ia mendapat sanksi demosi 3 tahun. Dirinya juga sempat disidang etik oleh Komisi Kode Etik Polri atau KKEP dan ditahan selama 29 hari karena terjerat skenario Ferdy Sambo dalam kasus ini.
Saat ini ia dikembalikan dengan jabatan baru sebagai penyidik tindak pidana madya tingkat 2 Bareskrim Polri. Denny Setia Nugraha Nasution adalah lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 1994. Selama berkarir, berbagai jabatan strategis sudah pernah diembannya. Dia misalnya pernah menduduki jabatan sebagai Kasubdit Wabrov Bid Propam Polda Jatim. Kemudian, dia juga pernah menduduki posisi sebagai Kapolres Trenggalek pada tahun 2013. Setahun berselang, Kombes Denny Setia ditunjuk untuk menduduki posisi Kapolres Madiun. Pada tahun 2015, Denny Setia Nugraha kemudian diangkat menjadi Wakapolrestabes Surabaya. Setelah itu dia dipromosikan ke divisi Propam untuk menjabat sebagai akreditor utama Rewabrov di Propam Polri. Pada tahun 2020, Denny mengemban amanat jabatan sebagai Kabag Renin di Propam. Lalu dia menduduki posisi sebagai Sesro Paminal di Propam Polri. Pada Agustus 2022, dia dimutasi sebagai Pamenyanma Polri. Hal itu terjadi setelah ia menjadi salah satu pamen yang terlibat dalam berbagai kejanggalan penanganan kasus kematian Brigadir J. Saat ini jabatan Kombes Denny Setia dikembalikan sebagai Kabag Jianling Rojian Straspos Polri. Handik Yusen merupakan lulusan Akademi Kepolisian atau Akpol tahun 2003. Handik Yusen cukup lama berkarir di Polda Metro Jaya. Ia pernah mengemban jabatan sebagai Kanit 5 Subdirektorat Resmo Polda Metro Jaya. Setelah itu Handik Yusen naik pangkat dan menjadi Kasubdit Resmo Polda Metro Jaya pada Oktober 2018. Sepanjang karirnya, Handik pernah menangani sejumlah kasus besar. Misalnya pernah menjadi komandan dalam insiden pembuntutan rombongan Front Pembela Islam atau FPI di KM 50 Tol Jagorawi, yang menyebabkan insiden bagi 6 laskar FPI di luar pengadilan. Selain itu, dia juga pernah menangkap komplotan John K. terkait dengan penyerangan terhadap rumah Nus K. Handik adalah salah satu penyokong skenario Verdi Sambo. Dua perwira tinggi Polri mengatakan jejak selongsong Senpi di tempat kejadian perkara Duren 3 sudah direkayasa oleh anak buah Verdi Sambo. Salah satu perwira yang diduga berperan adalah Handik Yusen, yang saat itu menjabat Kepala Subdirektur Reserse Mobil Polda Metro Jaya. Dalam peristiwa KM 50 terhadap kematian 6 anggota Laskar FPI di Tol Jakarta Cikampek, kilometer 50 pada 7 Desember 2022. Handik berperan sebagai komandan yang memimpin operasi pengejaran Rizik Sihab dan pengawalnya. Kini Kapolri Listio Sigit Prabowo telah mengembalikan jabatannya di tubuh Polri sebagai Kasubagopsnal Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Apakah menurutmu promosi dan semacam normalisasi karir bagi Handik Yusen dan keempat perwira lainnya wajar saja? Atau sekali lagi menurunkan integritas institusi Polri di mata rakyat?